Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang bisa membagikan dan mengilustrasikan sebuah platform manajemen event berskala penuh yang dinamakan InfoFest website. Sebelum kita masuk ke teknis codingan dan fitur-fiturnya, mari kita bahas sedikit latar belakangnya. InfoFest dirancang untuk menyelesaikan masalah manajemen seminar, workshop, dan festival IT yang seringkali berserakan informasinya. Di sini kita membangun ekosistem di mana penyelenggara bisa mengelola data dengan rapi dan peserta bisa melihat informasi event serta berbicara secara terpusat. Proyek ini dideploy secara full stack menggunakan arsitektur modern. Bagian front-end-nya berjalan di atas framework React dengan bundler file, sedangkan back-end-nya didukung oleh Express.js, ORM Prisma, dan database PostgreSQL berbasis cloud di Stupables. Sekarang, mari kita lihat tampilan website-nya secara langsung yang sudah di-deploy di version. Ini adalah halaman utama atau landing page dari InfoFest. Di bagian atas, user akan langsung disuguhi dengan tagline utama dan tombol ajakan aksi. Jika kita scroll ke bawah, terdapat section daftar event. Data event yang tampil di sini bersifat dinamis karena langsung ditarik melalui REST API dari database Superbase kita. Setiap kartu event menampilkan judul, lokasi, tanggal, kategori, dan deskripsi singkat event. Selain event, pengguna juga dapat melihat daftar pembicara atau speakers yang akan mengisi acara festival ini. Setiap pembicara memiliki informasi detail mengenai role mereka, bio singkat, hingga kontak email. Drama ini dirancang sepenuhnya responsif menggunakan teknik CSS sehingga tampilannya tetap rapi saat dibuka melalui perangkat smartphone ataupun laptop. Sebuah platform event tidak akan lengkap tanpa adanya sistem manajemen data di balik layar. Mari kita masuk ke halaman dashboard ini. Di sini kita login sebagai admin, yaitu admin, dan selanjutnya admin 123. Nah, ini untuk tampilan dashboard saya. Di dashboard admin ini, kita mengimplementasikan operasi CRUD, create, read, update talent secara penuh. Fitur pertama adalah manajemen kategori. Di sini kita bisa melihat tabel berisi daftar kategori yang aktif. Mari kita simulasikan menambahkan kategori baru. Saya klik tambah kategori. Misalnya di sini saya mengisi workshop cyber, lalu klik simpan. Kategori workshop cyber berhasil ditambahkan. Sistem akan mengirimkan request post dan data langsung tersimpan ke Subdesk. Kita juga bisa mengubah nama kategori ini lewat fitur edit atau menghapusnya jika sudah tidak digunakan. Sebelum kita implementasikan edit, di sini kita edit talkshow tentang Google, kategori. Di sini ada notifikasi bahwa kategori berhasil diperbarui. Tanya akan otomatis diperbarui. Sekarang kita coba demonstrasikan hapus. Kita akan menghapus WhatsApp update. Nah, di sini klik open.
Ini kenapa nggak bisa diupdate ya? Saya kurang nggak bisa dihapus. Jadi yang lainnya bisa dihapus, ini kenapa nggak bisa dihapus? Tapi ada error sedikit. Di sini juga sama ada event dan di sini untuk tampilan pembicaraan. Mungkin saya akan jelasin di eventnya. Di bagian event ini, codingan saya masih error karena tidak bisa simpan. Ingat tahu sudah saya katakan tidak bisa. Nah, mungkin akan demonstrasikan ya. Nama eventnya itu sebut kita info flash. Di sini kategorinya, nah ini juga masih error. Nggak tahu ya gimana nih. Bicara ada aji. Nah di sini untuk tanggal kita pilih 20, kasih event angkat. Event tanggal simpan. Nah di sini masih gagal buat event. Codingnya itu masih error. Nah untuk kode pembicara ini udah normal. Ini tambah pembicara, misal pembicaranya itu ada ya, ada role-nya itu mobile dev, emailnya itu ID, terus email, emailnya itu opsional ya, kita tidak bisa diisi. Terus, kita simpan pembicaranya. Nah, di sini otomatis akan ditambah ya. Di sini otomatis juga akan nampil bentuk mobile dev no, menaktif. Nah, di sini juga bisa hapus ke yang tadi baru saja kita buat. Nah, otomatis akan kehapus. Mungkin setelah melihat bagaimana aplikasinya berjalan, mari kita bedah arsitektur kode di balik file ini. Semua kode sumber dari file ini tersimpan rapi di repository GitHub saya. Mari kita bedah bagian bagian terlebih dahulu. Di sini saya menerapkan pola arsitektur dan flash yang terpisah untuk menjaga kerangka kode. Pertama ada skema Prisma. Di skema Prisma ini mendefinisikan pemodelan database kita. Kita memiliki model event, kategori, dan pembicara yang saling berrelasi satu sama lain secara one to many. Kedua, di folder routes kita di SRC, kita di routes. Terdapat file seperti kategori routes dan event routes yang bertugas mendefinisikan endpoint URL API. Itu di folder controllers, ada endpoint controllers dan lain-lain yang berisi logika bisnis utama. Mulai dari bagaimana Prisma melakukan query, find menu dengan klausa include untuk menarik data relasi, hingga fungsi create untuk menyimpan data baru. Sekarang kita beralih ke folder front-end. Di sini saya menggunakan React dengan TypeScript untuk memastikan keandalan tipe data. Komponen utama elemen dashboard bisa secara modular. Misalnya file kategori index, kategori index. Untuk menampilkan tabel dan event dan kategori create untuk menangani form pembuatan event. Pembuatan kategori. Pengiriman data backend dilakukan menggunakan metode fetch dan Axios secara asinkronus menggunakan block trackage untuk pengenalan error yang aneh. Bagian menarik lainnya dari proyek ini adalah proses deployment-nya ke lingkungan production internet agar bisa diakses oleh siapa saja secara publik. Untuk back-end dan front-end, keduanya dideploy menggunakan layanan Cloudflare. Agar back-end yang ada di internet bisa berbicara dengan database di sebuah base,
Saya mengonfigurasikan environment variables di dashboard Vercel. Dan di bagian Infobase website, kita beralih ke bagian Infobase. Variabel tersebut mencakup database URL dan untuk koneksi transaksi reguler dan direct URL untuk kebutuhan migrasi skema via Prisma. Setiap kali ada perubahan kode yang saya push ke repository GitHub, Vercel secara otomatis akan melakukan trigger build ulang dan menerapkan perubahan tersebut secara instan tanpa adanya waktu tunggu atau downtime pada server. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan melalui proyek website Infobase ini. Saya belajar banyak hal mengenai bagaimana mengintegrasikan aplikasi front-end React yang dinamis dengan server backend Express, menyinkronkan skema database relasional menggunakan Prisma ORM, hingga mengatasi tantangan saat proses deploy ke layanan cloud. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.